Shalom, Jemaat IHK dan sahabat IHK yang luar biasa. Hari ini kita memasuki hari yang kedua puasa Paskah. Kiranya kasih Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melindungi, membawa kita ke dalam anugerah yang membuat kita hidup di dalam segala kemenangan dan penuh dengan sukacita ilahi. Kekasih Tuhan, sebelum kita memasuki renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu yang senantiasa melindungi dan memberkati kami sehingga kami dalam keadaan yang baik, kami dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan mendengar renungan firman-Mu. Kuduskanlah telinga kami, hati kami, pikiran kami, agar firman-Mu menjadi kekuatan dan membukakan jalan ketika kami sedang mengalami jalan-jalan yang buntu. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami tetap beriman, sekali percaya, tetap percaya kepada Tuhan, mempertahankan iman kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat IHK dan sahabat IHK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas tentang mempertahankan iman. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 Alkitab berkata, "Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka ini juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya." Ada dua kata yang menarik yang perlu kita cermati pada ayat ini, yaitu adalah kata dimuliakannya dan memuliakan. Dua kata ini sangat penting sebab ada hubungan sebab akibat. Ketika seseorang memiliki iman, maka orang itu akan memuliakan Tuhan. Dan ketika mereka memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memuliakan orang itu. Untuk memahami dua hal ini, saya kira tidak perlu kita harus sekolah tinggi-tinggi sehingga kita memiliki latar belakang pendidikan yang luar biasa. Juga tidak harus melihat dari suku, ras, ataupun jabatan, ataupun status sosial. Tuhan hanya membutuhkan kita memiliki iman. Dan pada waktu kita memiliki iman, maka iman itu harus kita pertahankan. Sebab ada tingkatan-tingkatan iman. Dari tidak punya iman, lalu iman kecil, iman yang besar, iman yang mengalahkan dunia. Nah, kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Alkitab berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Ada dua juga yang penting di sini, dua posisi atau dua predikat yang Tuhan berikan kepada kita. Predikat yang pertama adalah kita sebagai imam, dan yang kedua kita sebagai raja. Tuhan tentunya berharap kepada kita supaya dua hal ini tidak hanya kita pakai sebagai kebanggaan begitu saja. Tetapi dua hal ini memperlengkapi kita, karena dua hal itu akan kita pakai untuk kita mengemban amanat agung, yaitu yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Di situ dikatakan supaya kita memberitakan perbuatan Allah yang dahsyat, dengan tujuan kita menyelamatkan banyak jiwa, dengan tujuan kita bisa membawa orang lain untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bayangkan kalau Tuhan memerintahkan kita untuk kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan, tetapi kita tidak bisa mempertahankan iman. Apa yang terjadi?
tentunya hanya kegagalan-kegagalan di dalam iman. Di samping kita tidak bisa membawa jiwa kepada Tuhan, maka sudah pasti kehidupan kita ini menjadi orang Kristen yang tidak mengalami apa-apa. Karena itu mari kita terus meningkatkan iman kita, terus kita mempertahankan iman kita, dan janganlah kehidupan kita ini menjadi orang yang konsentrasinya pada diri sendiri, selalu mementingkan diri sendiri, alias orang tidak mau memperhatikan yang lain. Juga ada menjadi orang yang sombong dan seterusnya. Saudara harus ingat di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kita tidak boleh egois dan mementingkan diri sendiri. Kita punya iman, kita pertahankan. Lalu kita ingat, kita harus menjadi garam dan terang. Membawa jemaat atau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka juga diberkati seperti kita diberkati. Harapan saya pada hari yang kedua, mari terus kita bertekad mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang mempertahankan iman. Tuhan, kami tahu iman adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Karena itu, mari Tuhan tambahkan iman-Mu kepada iman kami, supaya kami mampu dan kami kuat menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian hari ini. Pada hari yang kedua, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.